Derasnya arus banjir membuat jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Semarang patah. Akibat terjangan banjir, kondisi jembatan menjadi miring, patah di bagian tengah, dan sebagian pondasi terangkat dari dasar sungai. Meski saat ini jembatan masih bisa dilalui, namun warga khawatir jika sewaktu-waktu jembatan tersebut akan ambrol. Jembatan yang merupakan hasil swadaya masyarakat sejak 2013 lalu ini juga merupakan satu-satunya akses utama warga, di mana jembatan lainnya yang berada tak jauh dari lokasi telah ambruk terlebih dahulu diterjang banjir. Jika jembatan ini ambruk, maka desa dengan jumlah penduduk mencapai 3.000 jiwa terancam terisolasi. Polisi mengungkap identitas para pelaku balap liar yang sempat menutup Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Identifikasi pelaku dikenali dari rekaman kamera tilang elektronik. Kemudian, 10 pelaku balap liar ditangkap dan dikenai sanksi tilang. Mereka terancam pidana 1 tahun atau denda 3 juta rupiah. Kini ke-10 sepeda motor yang dijadikan barang bukti disita di Mapolda Metro Jaya. Sebelumnya, pertengahan Februari lalu beredar video balap liar yang menutup Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Video ini pun viral di media sosial. Rumah makan Padang samping rumah sakit Pemuda. 7 kios di Jalan Z.A. Sugianto, Kendari, Sulawesi Tenggara terbakar Sabtu siang tadi. Menurut saksi mata, api berawal dari sebuah rumah makan Padang kemudian menjalar ke kios-kios di sekitarnya. Banyaknya bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat merambat. 2 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan dalam waktu setengah jam. Diduga penyebab kebakaran akibat ledakan tabung gas. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bengkel motor dan warung kopi di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Selain menimbulkan kerugian material, 2 orang warga mengalami luka bakar saat berupaya memadamkan api. Kobaran api menghanguskan sebuah bengkel motor dan warung kopi di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Kebakarannya disebabkan hubungan arus pendek listrik dari bengkel motor ini terjadi saat hujan deras melanda Sabtu siang. Sebelum api membesar, sempat timbul percikan api dari dalam bengkel, kemudian membesar dan membakar warung kopi yang ada di sebelahnya. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api. Pemadaman, 2 orang warga terluka bakar saat membantu memadamkan api. Api berhasil dipadamkan dalam waktu setengah jam. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Awalnya cuma ada percikan, jadi arus pendek. Ya, alhamdulillah saya kemarin udah mati sama warga. Ya. Objek yang dibakar apa ini? Apa? Objek yang dibakar apa? Ini ada 3 nih, bengkel, lapak sama warung kopi. 2 unit bangunan toko yang menjual aksesoris motor juga terbakar di Kota Dumai, Riau. Kebakaran membuat panik warga sekitar karena dari dalam toko beberapa kali terdengar suara ledakan. Suara ledakan beberapa kali terdengar dari toko aksesoris motor yang terbakar Sabtu siang. Warga di Jalan Syekh Umar, Kota Dumai, Riau panik. Api dengan cepat melalap seluruh isi bangunan toko semi permanen yang sebagian terbuat dari kayu. Menurut pemilik toko, api berasal dari belakang bangunan toko. Diduga suara bunyi ledakan dari toko ini berasal dari bahan cat yang mengandung gas. Dugaan sementara, arus pendek listrik menjadi penyebab kebakaran.
Sementara itu banjir masih merendam ratusan rumah warga di 2 desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Selain karena intensitas hujan tinggi, banjir terjadi karena luapan air dari Sungai Konto. Ratusan rumah warga di Desa Trawasan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih terendam banjir Sabtu pagi. Banjir terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi selama 3 hari terakhir, serta adanya luapan air dari Sungai Konto. Sedangkan ketinggian air bervariasi mulai dari setengah meter hingga 1 meter. Tak hanya di Desa Trawasan, banjir juga masih merendam ratusan rumah warga lainnya di Desa Jati Gedong, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Sudah hari keberapa ini Pak terjadi di sini? Hari ketiga, Pak. Ini terjadi akibat apa ini Pak? Hujan seharian penuh dan luapan-luapan sungai. Dari sungai ini? Iya. Selain membutuhkan bantuan makanan yang sudah disalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang, korban banjir juga berharap pemerintah dapat memberikan bantuan obat-obatan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pasangan pengantin di Jombang, Jawa Timur terpaksa menggelar resepsi di tengah bencana banjir. Para tamu harus bersusah payah menerobos banjir menghadiri acara pernikahan. Pasangan Arismail dan Irmawati terpaksa menggelar pesta pernikahan di saat banjir masih merendam Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Teras rumah yang cukup aman dari banjir disulap menjadi pelaminan pengantin. Dengan baju layaknya resepsi, para tamu harus menerjang banjir menuju rumah mempelai. Pasangan pengantin maupun keluarga besar mengaku senang bisa menggelar pesta pernikahan meski di tengah bencana banjir yang masih melanda Kabupaten Jombang. Ya gimana Mas ya, kalau dibilang susah ya susah, kalau dibilang seneng ya seneng sih. Namanya musibah, ini kan musibah Mas, banjir ya. Meski berlangsung di tengah bencana banjir, acara resepsi pernikahan berjalan lancar. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo berkemah di kawasan Ibu Kota Baru pada hari Minggu besok. Beberapa persiapan di lokasi mulai dari jaringan listrik, telekomunikasi, hingga air bersih sedang dikerjakan. Beginilah kondisi lokasi yang akan dijadikan tempat berkemah Presiden Joko Widodo yang direncanakan digelar 13 sampai 14 Maret. Jaringan listrik, telekomunikasi, hingga air bersih juga telah dikebut pengerjaannya. Hingga saat ini, sejumlah pekerja terus melakukan pengerasan jalan dan melakukan pemasangan paving block di titik nol atau geodesi Ibu Kota Negara Baru di Desa Tengin, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Rencananya, seluruh gubernur dari 34 provinsi ikut diundang ke IKN, tapi hanya 5 gubernur yang ikut berkemah bersama Jokowi. Nah, sejauh ini belum ada, masih sesuai informasi yang dari awal. Jadi rencana posisi atau lokasi kemah Bapak Presiden beserta jajaran terkait itu berada di calon Istana Negara, di titik calon Istana Negara. Dan itu tidak di posisi titik nol geodesi berarti Pak ya? Nah, insya Allah bukan. Iya, insya Allah bukan. Karena sepertinya Bapak Presiden menginginkan situasi atau suasana alam yang memang masih terjaga asli. Kami belum mendapatkan informasi fix-nya tanggal berapa, tapi sejauh ini yang kami terima itu insya Allah beliau mulai tanggal 13. Mulai estimasi dari tanggal 13 sampai tanggal 15. Di lokasi kemah nantinya dilangsungkan prosesi ritual adat yakni pengisian kendi Nusantara di lokasi IKN. Gubernur yang hadir dalam acara diharuskan membawa tanah dan air dari daerah masing-masing. Sementara di lokasi Ibu Kota Negara Baru, hingga saat ini informasi yang diterima baru ada pengerjaan jalur untuk suplai logistik pembangunan IKN. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan minyak goreng tidak kunjung usai dan antrian pembelian minyak goreng masih terjadi di sejumlah daerah. Bahkan di Berau, Kalimantan Timur, seorang ibu rumah tangga meninggal dunia saat mengantri minyak goreng.
Seorang ibu rumah tangga meninggal dunia ketika hendak mengantre pembelian minyak goreng di depan gerai minimarket di Jalan Kampung Cina, Berau, Kalimantan Timur, Sabtu pagi. Korban bernama Sandra berusia 41 tahun sempat terjatuh dan kejang-kejang. Namun saat dibawa warga ke rumah sakit, nyawanya tak tertolong. Jadi begitu datang menyeberang dari jalan, jadi tidak ada kondisi desak-desakan, tidak ada, karena memang belum buka. Di samping motor, sebagaimana dalam video itu terjatuh, ya kan? Sempat ditanyakan dan sempat ada batuk 1 kali, ya, kejang-kejang. Setelah itu dilakukan pertolongan oleh keluarga yang memang dekat dari situ dan dibawa dengan ambulan kecamatan ke rumah sakit. Dalam perjalanan, yang bersangkutan ternyata sudah meninggal. Korban memiliki riwayat penyakit asma. Suaminya sudah melarang ikut mengantre karena mengeluh dadanya sakit. Namun karena kebutuhan, korban tetap ikut mengantre. Dari teriaki warganya katanya istrinya pingsan di apa midi gitu aja. Oh, pingsan gitu Pak ya? Pingsan di apa midi. Tapi korban sempat dilarikan ke rumah sakit? Ya, terus saya bawa ke rumah sakit tapi di jalan nggak ada. Kelangkaan minyak goreng yang membuat warga harus mengantre tidak hanya terjadi di wilayah ini saja. Di berbagai daerah, kelangkaan minyak goreng membuat masyarakat terpaksa mengantre untuk mendapatkan minyak yang termasuk bahan pokok tersebut. Pemirsa, kita sudah terhubung dengan suami seorang ibu yang meninggal ketika akan mengantri minyak goreng. Selamat sore Pak Budianto. Selamat sore Mbak. Sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita ya Pak. Terima kasih banyak Mbak. Baik, Pak mungkin bisa dijelaskan ini bagaimana hingga ibu akhirnya pas mengantri bisa langsung meninggal. Sebenarnya itu Mbak, istri saya itu bukan mau ngantri minyak goreng, cuma kebetulan dia kan mau biasa pagi itu dia cari sarapan di luar gang ini, dari gang saya ini. Nah, kebetulan dilihatnya banyak orang mengantri, karena ngantri bukan orang lain juga, hanya tetangga-tetangga di sekitar gang ini. Nyebranglah dia dari gang itu menuju ke Alfamidi. Nah, belum sampai ke Alfamidi, almarhum sudah jatuh pingsan. Oh begitu. Dan kemudian saya dipanggil sama tetangga. Begitu saya datangi, istri saya sudah pingsan. Saya bawa lari ke rumah sakit. Baik, apakah istri Bapak ini mempunyai riwayat penyakit tertentu? Ya, memang dia Mbak punya penyakit ini, asma. Cuma kalau untuk mengantri minyak, tidak. Karena istri saya dari dulu memang jangankan ngantri minyak, Mbak ya. Kalau hanya untuk membeli sesuatu aja, lebih dari 10 orang aja dia biasanya langsung dibatalkannya itu Mbak. Karena kan dia punya penyakit asma, dia tidak berani desak-desakan. Baik. Lalu sebelumnya Bapak sempat melarang begitu ya ibu untuk pergi gitu. Lalu apa alasan ibu tetap pergi? Ya mungkin itu sudah takdirnya di situ mungkin Mbak ya. Karena selama ini walaupun di mana-mana ada antrian, itu saya tuh tetap tidak pernah ikut. Tetap saya larang karena dia kan punya penyakit yang tidak bisa berdesak-desakan sama orang itu Mbak. Lalu sebelum pergi ini apakah ibu sempat kumat gitu Pak penyakitnya? Memang tadi pagi kan sempat saya urut dadanya seperti biasa-biasanya itu kan, seminggu paling ada sekali atau 2 minggu ada sekali. Itu merasa sakit dadanya, itu biasa diurut aja dengan minyak angin sama dia kan. Nah kalau yang posisi tidak bisa diurutnya seperti di belakang, saya yang saling bantu tuh. Begitu tadi pagi habis diurut, saya tanya gimana, dia bilang sudah agak enakan. Ya sudah istirahat aja saya bilang. Saya izin masuk ke kamar mandi, dia izin ini mau beli sarapan sekalian. Rupanya begitu sampai di depan gang dia ngeliat antrian itu ya dia langsung nyebrang. Baik, kalau dari informasi sebelumnya istri Anda sempat jatuh begitu ya Pak. Apakah langsung dibawa ke rumah sakit begitu atau langsung dibawa ke rumah? Itu sebenarnya tidak jatuh dia Mbak, tidak jatuh langsung plak gitu karena dia sempat bersandar sama itu tetangganya. Tidak jauh dari rumah ini juga Mbak, di sebelah rumah aja. Dia hanya mengeluh kesakitan, langsung pelan-pelan
jatuh gitu dia Mbak, dia langsung blok gitu, dia langsung pelan-pelan dia jatuh, dibawa warga ke ini rumah di dekat sekitar situ. Saya dipanggil sama warga. Begitu saya datang, istri saya sudah sudah lemas badannya. Langsung saya bawa ke rumah sakit. Belum sempat sampai ke rumah sakit, meninggal di perjalanan, Mbak. Karena jarak rumah saya ke rumah sakit itu kurang lebih 10 kilometer. Oh, jauh. Jadi di dekat rumah Anda tidak ada rumah sakit begitu ya, Pak ya? Atau puskesmas gitu, tidak ada? Ada puskesmas, karena kemarin kan informasinya orang-orang puskesmas itu terkena COVID. Banyak yang terkonfirmasi COVID. Jadi saya kira-kira, daripada saya nanti bolak-balik, begitu ke sana nggak ada orang, lebih langsung aja saya menuju ke Tanjung Redep ini, ke ibu kotanya, ke tempat rumah sakit. Baik. Lalu di balik itu Pak, kalau untuk minyak goreng sendiri di sana, apakah masih sering terjadi antrian panjang untuk dapat minyak goreng ini? Apa masih langka di sana? Kalau minyak goreng memang masih langka sini, Mbak. Memang langka minyak goreng. Ini nggak tahu ya, saya mau bilang si A, si B, si C yang bersalah apa, kita nggak bisa juga kan. Kadang-kadang minyak goreng ini baru datang sudah nggak ada. Dari belakang tapi bisa orang beli, ada juga orang dari belakang atau harga lebih tinggi. Baik. Terima kasih Pak Budianto atas penjelasannya di iNews Sore, dan sekali lagi kami turut berduka cita ya Pak ya. Selamat sore. Nah, pemirsa, perjuangan masyarakat mendapatkan minyak goreng murah ini seakan sudah tidak mempedulikan situasi pandemi COVID-19. Mereka rela berdesak-desakan dan mengantri tanpa jaga jarak. Pagi-pagi sekali, mama ini sudah mengantre berdesakan di pintu sebuah toko di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Mereka berjuang untuk mendapatkan minyak goreng murah yang hanya boleh dibeli 1 liter per orang. Himbauan menjaga protokol kesehatan yang digaungkan selama pandemi sudah dihiraukan. Tak butuh waktu lama, minyak goreng ludes terjual. Hanya tersisa kekesalan dan rasa letih bagi mereka yang tidak kebagian minyak goreng murah. Ini saya lihat ngomel-ngomel, kenapa Bu? Karena tidak kebagian. Oh, ini lagi antri minyak? Sudah selesai, sudah tutup. Tadi datangnya jam berapa? Bukannya jam 9. Jam 9. Ibu datangnya jam berapa? Jam 8. Antrean panjang warga tanpa jaga jarak memenuhi sebuah gerai retail di kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Warga yang sebelumnya telah mengambil kupon berhak membeli jatah minyak goreng sebanyak 2 liter. Sejumlah aparat kepolisian berjaga agar antrean berlangsung tertib. Namun imbauan menjaga jarak di masa pandemi tak lagi menjadi tugas utama para aparat. Dari Bau-Bau dan Toraja Utara, Andi Eba, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengklaim saat ini stok minyak goreng di Indonesia cukup. Pihaknya menduga aksi penimbunan dan penyelundupan jadi pemicu kelangkaan minyak goreng di pasaran. Beberapa pekan belakangan, antrean warga memburu minyak goreng terjadi di berbagai daerah. Warga mengaku sulit menemukan minyak goreng di pasaran. Di swalayan, rak-rak minyak goreng kerap kosong. Sementara di pasar tradisional, harga minyak goreng melebihi harga yang ditentukan pemerintah. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengklaim saat ini stok minyak goreng di Indonesia cukup. Namun diduga ada pihak yang melawan hukum dengan menimbun dan menyelundupkan minyak goreng ke pihak industri, bahkan ke luar negeri. Kita akan berkoordinasi dengan aparat hukum dan penyelidik pegawai negeri untuk memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang menjual di atas harga eceran yang ditentukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, ini yang terjadi diskrepensi antara retail modern dengan retail sederhana atau retail tradisional. Nah, karena retail tradisional ini harganya jauh lebih tinggi, jadi orang bisa ngantri di pasar modern, di retail modern, kemudian masuk ke retail sederhana, retail tradisional, dan menjual harga jauh lebih tinggi daripada yang ditentukan pemerintah. Kita akan sudah memastikan bahwa pasokan cukup, bahkan berlimpah di Jakarta ini. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bahwa minyak DMO itu, Pak Arief, sudah lebih dari 391 juta per kemarin. Jadi barang ini sudah cukup untuk 1 bulan kalau dihitung dari 14 Februari.
Sementara itu, masyarakat diminta tidak melakukan panic buying dengan membeli minyak goreng dalam jumlah banyak. Hal ini dinilai akan membuat minyak goreng kian sulit didapat. Sebelumnya, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri BUMN Erick Thohir mengecek kesiapan sirkuit Mandalika jelang gelaran MotoGP. Aidi Surya akan kembali dengan informasi selengkapnya.